Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasawita Mahalia. Nomor induk mahasiswa 1901657. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pada minggu keempat ini kita membahas konsep administrasi kurikulum. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan administrasi kurikulum tersebut? Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, adapun administrasi kurikulum ini merupakan sebuah proses yang dimana dalam proses tersebut merupakan kegiatan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan secara kontinu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Agar tercapainya tujuan pendidikan tersebut dengan secara baik, maka dengan itu adanya proses tersebut yang dinamakan dengan administrasi kurikulum. Kegiatan administrasi kurikulum dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Artinya, adapun kegiatan ini menitik beratkan pada usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar terjamin kelancarannya. Artinya, kegiatan administrasi ini untuk menjamin kelancaran belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, evaluasi kurikulum. Kita masuk pada yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bagaimana kurikulum tersebut. Artinya, perencanaan kurikulum merupakan proses merencanakan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak atau siswa-siswa. Jawaban terhadap persoalan ini macam-macam. Kurikulum yang berorientasi kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Pada waktu itu menganggap semua murid kecuali anak-anak lemah jiwa dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah dengan kepandaian yang sama asal mereka rajin belajar. Artinya di sini bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut menyesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa-siswa. Jelas setiap individu atau siswa-siswa memiliki perbedaan-perbedaan dan maka itu harus disesuaikan. Yang selanjutnya adalah pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Artinya, pengawasan atau pengembangan kurikulum ini mencakup 2 proses. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum atau penilaian. Dasar-dasar evaluasi tersebut evaluasi kurikulum tersebut memiliki tujuan yang paling penting. Yang pertama adalah mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum
tugas guru atau peran guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perorangan atau kelompok. Jadi guru harus mengkaji kegiatan perorangan atau kelompok. Dengan demikian guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Artinya guru dan kepala sekolah harus paham bagaimana sebelum kurikulum itu dilaksanakan. Dan dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas mencatat peran guru, yaitu yang pertama implementers, adapters, developers, researchers, dan lain sebagainya. Yang seperti implementers, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Artinya tugas guru adalah mengaplikasikan kurikulum tersebut, melaksanakan. Perannya guru hanya menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Artinya guru tidak menentukan perumusan kurikulum tersebut, tetapi guru hanya mengaplikasikan kurikulum tersebut. Yang kedua, adapters, guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Artinya guru harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers, guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang selanjutnya, researchers, peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.